Pertama kali ingin saya sampaikan bahwa malam Jumat itu sahabat-sahabat yang ingin berpartisipasi membacakan, sama malam Senin nanti sahabat-sahabat Buya Sakur yang membacakan. Kalau malam Rebo saya baca sendiri karena ada permintaan dari teman-teman juga. Mohon kira-kira Bu Ija juga ikut membaca. Alasannya aku rindu. Saya kabulkan. Jadi kalau malam Rebo nanti yang baca saya sendiri. Judulnya hanya berandai. Andaikan di dalam diriku tidak ada segumpal hati, tentu hidupku akan nyaman. Mungkin karena perasaanku terlalu halus, sehingga aku sering merasakan sakit hati. Aku mampu memejamkan mata ketika aku tidak mau melihat sesuatu yang tidak aku sukai. Tetapi aku tidak dapat menutup hatiku ketika aku tidak mau merasakan sesuatu yang tidak aku ingini. Kisah cinta yang pernah kita lukis bersama, wahai kekasihku, sudah kumandikan, sudah kukafani, dan sudah kuhantar ke pemakaman umum. Mengapa aku lakukan demikian, wahai kekasihku? Karena tidak mungkin aku terus-menerus mengejar harapan yang sudah menjadi bangkai, sehingga terpaksa kuabaikan dan kulupakan. Daripada nanti harapan-harapan itu akan mengubur diriku hidup-hidup. Bagaimana nasib cinta yang sudah terkubur? Apakah sedang disiksa? Ataukah sedang tertidur? Sampai sekarang tidak ada jawaban. Sehingga kutumpas kegelisahanku dengan berbagai kegiatan yang dapat memberi manfaat, baik kepada diriku sendiri maupun kepada orang lain. Secara istiqomah aku terus melakukan kebaikan-kebaikan kepada semua orang, berbagi kebahagiaan dengan siapapun, membangun kasih sayang dan menebar cinta. Di mana keberadaanmu aku tidak tahu. Apakah masih hidup juga tidak jelas. Kita dipisahkan oleh situasi dan kondisi yang kacau akibat perang saudara, termasuk hubungan komunikasi terputus sama sekali. Selama bertahun-tahun aku mencari alamatmu selalu gagal. Aku akhirnya berdasarkan kesepakatan kerabat dan handai taulan diperkenalkan dengan seorang gadis yang cantik dan baik hati. Aku senang sekali mendapatkan seorang istri yang pandai merawat rumah tangga. Bahkan lebih dari itu, aku sangat dimuliakan sekali oleh istriku. Namun demikian, engkau masih sering masuk dalam mimpi. Sampai aku mengigau. Sehingga istriku mempertanyakan siapakah nama perempuan yang kupanggil-panggil itu. Aku merasa khawatir barangkali ada gangguan jiwa. Sehingga dari waktu ke waktu aku sering berkonsultasi dengan seorang psikiater yang juga teman karibku. Bahkan lebih dari itu, aku pernah minta rekomendasi kepada teman akrabku tadi untuk dilakukan general medicine check up. Barangkali ada suatu kelainan dalam tubuhku. Sampai pernah juga aku mengikuti latihan reprogramming alam bawah sadar
untuk menertibkan ulang daftar persahabatanku. Sudah barang tentu bukan berdasarkan urutan alfabet, tetapi berdasarkan cinta dan kesetiaan. Ternyata namamu, wahai kekasihku, berada di urutan yang paling atas. Kuucapkan selamat kepadamu, wahai kekasihku, sebagai ranking pertama dalam daftar kesetiaan hidupku. Aku ucapkan selamat juga kepada siapapun yang mau bergabung membangun persahabatan bersamaku. Juga aku ucapkan selamat kepada mereka yang selalu optimis dalam menghadapi situasi kondisi seperti apapun kerasnya. Siap melawan rasa takut, siap menembus jalan terjal sekalipun sendirian, siap membebaskan diri dari belenggu-belenggu tradisi yang mengikat, terus selalu berbuat baik dengan tidak perlu banyak bicara. Dalam hatiku ada keyakinan yang kuat bahwa engkau masih hidup, sekalipun alamatnya tidak kutemukan. Sekalipun seandainya engkau sudah mati, sekalipun seandainya engkau sudah mati sebagai korban perang saudara, tetapi yang pasti engkau masih hidup di dalam hatiku. Seringkali setiap malam engkau mengunjungi diriku. Sebenarnya kematian itu, wahai kekasihku, bukan rusaknya organ tubuh, melainkan melanjutkan proses perjalanan menuju pulang kepada Tuhan. Aku mencarimu dengan mempertaruhkan nyawa di tengah-tengah peluru berhamburan. Tidak ada rasa takut sama sekali. Dalam hatiku tumbuh keyakinan bahwa mati membela cinta bukan mati konyol, melainkan mendapatkan keabadian dalam kematian yang paling indah. Andaikan engkau memang sudah mati, aku hanya mengucapkan selamat jalan. Insya Allah aku akan menyusulmu tidak lama lagi. Kematian dalam kehidupan ini, wahai kekasihku, adalah bukan barang baru. Kehidupan yang sedang aku jalani juga bukan peristiwa yang baru. Engkau bukan orang yang pertama kali mati, dan aku juga bukan orang yang terakhir hidup. Kehidupan ini, wahai kekasihku, hanyalah penampungan kenangan-kenangan yang berlimpah ruah, mengalir terus sampai muara sebagai penghujung, lalu bergabung dengan lautan lupa. Adapun kematian, itulah sesungguhnya hakikat yang melekat. Kematian itu sesungguhnya, wahai kekasihku, bukan merupakan sesuatu yang menakutkan, melainkan yang paling menakutkan adalah ketika muncul hipotesa dan dalam imajinasi kita, andaikan kita tidak mati-mati. Ketika kematian dimaknai sebagai kepulangan, wahai kekasihku, apabila ada orang yang merindukan kematian, itu pertanda di dalam dirinya sudah ada Illuminati, ada pencerahan. Kematian dan tidur itu sebenarnya dua hal yang serupa, wahai kekasihku. Hanya saja bedanya, tidur itu kematian pendek, dan mati itu tidur yang sangat panjang. Tahukah mengapa orang dilahirkan, wahai kekasihku? Sebabnya karena supaya mati. Atau dengan istilah lain, manusia dilahirkan dengan tujuan agar bersiap-siap menghadapi kematian. Andaikan engkau sudah lupa sama sekali, wahai kekasihku, bahwa engkau salah satu orang yang diselamatkan Tuhan di antara mereka teman-temanmu yang menjadi korban, maka bukan karena kematianmu yang menjadi alasan yang rasional.
sehingga engkau tidak lagi berkomunikasi bersamaku, melainkan karena memang engkau sengaja ingin melupakan diriku. Andaikan engkau memang masih hidup, aku hanya ingin menyampaikan pesan kepadamu yang banyak meminta ampun kepada Tuhan, karena siapapun yang kurang banyak meminta ampun, hatinya akan mengeras dan sangat mudah melakukan kemaksiatan tanpa ada perlawanan dari hati sanubarinya, dan pasti hidupnya akan sangat susah sekali. Teman-teman kita dulu banyak yang sudah mati. Sebagian kecil mati sebagai korban, tetapi kebanyakan karena sifat-sifat baik mereka yang telah mati, yang dulu sangat aku cintai ketika sifat itu masih disandang mereka. Dalam bergaul dengan teman-teman yang masih tersisa sampai sekarang, yang selalu kupegangi sebagai bukti yang akurat untuk memberikan kepercayaan adalah bukan karena perkataan mereka, melainkan karena perbuatan mereka yang nyata. Dulu, wahai kekasihku, mengenang ketika bunga cinta kita baru mekar. Tahukah engkau mengapa segala keperluanmu selalu kuberikan skala prioritas di tengah-tengah kesibukanku setiap hari? Itu semua kulakukan karena aku ingin membangun istana di dalam hatiku sebagai tempat tinggalmu yang nyaman. Itu semuanya, wahai kekasihku, hanyalah sebagai pengandaian. Semua harapanku sudah menjadi bangkai dan sudah terkubur lama. Aku sudah punya cucu 2. Kita berpisah karena kehendak Tuhan lain, akibat perang saudara yang tidak dapat dihindari, karena keadilan sosial yang tidak pernah dibuktikan dan supremasi hukum yang selalu gagal untuk ditegakkan. Di luar dugaan dan di luar pengandaian, pada acara ulang tahun cucuku yang berusia 8 tahun, engkau datang menuntun cucumu yang menjadi teman sekelas cucuku. Aku sangat terkejut, tubuhku bergetar seperti tersengat arus listrik. Engkau pun tertegun tanpa gerak sedikit pun. Setelah aku dapat menguasai diriku, lalu kusambut kedatanganmu, supaya dengan kusapa engkau, kusapa dengan suara pelan di dekat telingamu. Engkau masih cantik seperti dulu. Engkau hanya tersenyum manis, menjawab dengan suara lemah, engkau juga masih hebat. Istriku yang berdiri di sampingku bertanya, siapa? Ku jawab, teman lama. Terima kasih. Luar biasa.